Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang belum memahami keutamaan sholat yang satu ini. Ternyata sholat duha bisa senilai dengan sedekah dengan seluruh persendian. Sholat tersebut juga akan memudahkan urusan kita hingga akhir siang. Ditambah lagi sholat tersebut bisa menyamai pahala haji dan umrah yang sempurna. Juga sholat duha termasuk sholat orang-orang yang kembali taat. Berikut diantara keutamaan sholat duha. Sebelumnya tekan tombol subscribe dan loncengnya. Bagikan video ini ke keluarga dan teman-teman juga, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Dan satu lagi, simak videonya sampai selesai supaya tidak salah paham. Nomor 1. Mengganti sedekah dengan seluruh persendian. Dari Abu Dzar, Nabi SAW bersabda, pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih subhanallah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil la ilaha illallah bisa sebagai sedekah. Dan di setiap bacaan takbir Allahu Akbar juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf, mengajak kepada ketaatan, dan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Padahal persendian yang ada pada seluruh tubuh kita sebagaimana dikatakan dalam hadis dan dibuktikan dalam dunia kesehatan adalah 360 persendian. Aisyah pernah menyebutkan sabda Nabi SAW, sesungguhnya setiap manusia keturunan Adam diciptakan dalam keadaan memiliki 360 persendian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjadi bukti selalu benarnya sabda Nabi SAW. Namun sedekah dengan 360 persendian ini dapat digantikan dengan sholat duha, sebagaimana disebutkan pula dalam hadis dari Buraidah. Beliau mengatakan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, manusia memiliki 360 persendian. Setiap persendian itu memiliki kewajiban untuk bersedekah. Para sahabat pun mengatakan, lalu siapa yang mampu bersedekah dengan seluruh persendiannya wahai Rasulullah? Nabi SAW lantas mengatakan, menanam bekas ludah di masjid atau menyingkirkan gangguan dari jalanan. Jika engkau tidak mampu melakukan seperti itu, maka cukuplah lakukan sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini sahih. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, hadis dari Abu Dzar adalah dalil yang menunjukkan keutamaan yang sangat besar dari sholat duha dan menunjukkannya kedudukannya yang mulia. Dan sholat duha bisa cukup dengan 2 rakaat. Syarh Muslim. Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, hadis Abu Dzar dan hadis Buraidah menunjukkan keutamaan yang luar biasa dan kedudukan yang mulia dari sholat duha. Hal ini pula yang menunjukkan semakin disyariatkannya sholat tersebut. 2 rakaat sholat duha sudah mencukupi sedekah dengan 360 persendian. Jika memang demikian, sudah sepantasnya sholat ini dapat dikerjakan rutin dan terus menerus. Nailul Autor. Kedua, akan dicukupi urusan di akhir siang. Dari Nuaim bin Hammar Al-Ghatafani, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang di waktu duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ad-Darimi. Syekh Al-Albani dan Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini sahih. Penulis Aunul Ma'bud Al-Azim Abadi menyebutkan hadis ini bisa mengandung pengertian bahwa sholat duha akan menyelamatkan pelakunya dari berbagai hal yang membahayakan. Bisa juga dimaksudkan bahwa sholat duha dapat menjaga dirinya dari terjerumus dalam dosa, atau ia pun akan dimaafkan jika terjerumus di dalamnya, atau maknanya bisa lebih luas dari itu. Aunul Ma'bud. At-Tibi berkata, yaitu engkau akan diberi kecukupan dalam kesibukan dan urusanmu, serta akan dihilangkan dari hal-hal yang tidak disukai setelah engkau sholat hingga akhir siang. Yang dimaksud, selesaikanlah urusanmu dengan beribadah pada Allah di awal siang di waktu duha, maka Allah akan mudahkan urusanmu di akhir siang. Tufatul Ahwazi.
Ketiga, mendapat pahala haji dan umroh yang sempurna. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umrah. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna, sempurna dan sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Al-Mubarakfuri rahimahullah dalam Tufatul Ahwazi Bisyar Jam'i At-Tirmizi menjelaskan yang dimaksud kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, yaitu setelah matahari terbit, atau Bi'i berkata yaitu kemudian ia melaksanakan sholat setelah matahari meninggi setinggi tombak, sehingga keluarlah waktu terlarang untuk sholat. Sholat ini disebut pula sholat isyraq. Sholat tersebut adalah waktu sholat di awal waktu. Keempat, termasuk sholat awabin, orang yang kembali taat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah menjaga sholat sunnah duha melainkan awab, orang yang kembali taat. Inilah sholat awabin. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Imam Nawawi rahimahullah berkata, awab adalah muti atau orang yang taat. Ada pula ulama yang mengatakan bahwa maknanya adalah orang yang kembali taat. Syarh Sahih Muslim. Semoga Allah memberikan kita hidayah dan taufik untuk merutinkan sholat yang mulia ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.